Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada, selamat berjumpa dengan saya Joko Purwono. Semoga saudara-saudaraku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dimudahkan rezekinya, dicukupkan segala kebutuhannya, dan dilindungi dari segala macam musibah maupun mara bahaya. Amin. Ini sedang belajar ya. Kira-kira yang enak itu kita bahas apa ya? Oh, mungkin ini. Kita bahas yang cukup menggelitik di kalangan internal umat Islam. Ada kotak-kotak ya, akibat beberapa amalan-amalan sebagian saudara kita yang dikatakan bid'ah oleh sebagian yang lain. Nah, itu sepertinya cukup menarik untuk kita bahas. Kita bahas tentang bid'ah. Semoga dengan paparan yang saya sampaikan ini nanti bisa menambah cakrawala berpikir, wawasan dari saudara-saudaraku sekalian, sehingga harapan saya nanti bisa kita memandang Islam itu luas dan bisa saling toleransi dengan saudara kita yang berbeda pandangan ya, selama itu sesuatu yang masih bisa ditolerir, sehingga tidak gampang terpecah-pecah. Sebab kita harus tahu saudaraku bahwa umat Islam itu memang sedang dalam ancaman untuk dihancurkan dengan cara dilemahkan dari dalam, dibenturkan antar ormas, kemudian pemahaman-pemahaman itu diperuncing sehingga saling gontok-gontokan. Nah, yang intinya Islam itu berusaha untuk dihancurkan. Oleh karena itu kita jangan sampai gampang istilahnya itu ya, tidak gampang untuk diadu domba. Dengan wawasan yang luas, pandangan yang luas, insya Allah nanti kita menjadi lebih erat ukhuwahnya, insya Allah. Amin. Kita mulai dari sini aja. Bagaimana sih orang bisa dikatakan Islam atau seorang Muslim? Orang dikatakan sudah masuk dalam rumah tangga Islam kalau sudah melalui pintu. Pintunya adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, Rabb, dan juga ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, percaya, yakin, menyaksikan dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, setelah melewati pintu itu, maka masuk dalam rumah tangga Islam. Di dalam rumah tangga Islam itu ada dua rukun yang itu juga harus dipenuhi. Yang pertama adalah rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat, menunaikan zakat, bulan puasa, dan apabila mampu adalah menunaikan ibadah haji. Nah, 5 ini koridor yang itu harus dipenuhi. Kalau orang itu nggak percaya 5 ini, maka batal Islamnya. Rukun itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian orang juga akan batal keimanannya apabila orang itu tidak mengakui rukun yang kedua. Apa itu? Rukun iman. Rukun iman itu ada 6.
Iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitabullah, kepada malaikat, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, kalau orang itu keluar dari dua rukun tadi, maka batal keimanan dan keislamannya. Oke, kalau kita mulai masuk ke berikutnya. Sandaran umat Islam di seluruh dunia, sandaran hukumnya ada dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua As-Sunnah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Quran. Sumber hukum yang paling tinggi, yang mutlak, itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita mengatakan banyak orang yang mengajak, mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Benar, itu sangat benar. Cuman kalau orang mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah, tapi Qurannya itu mengambil dari hanya Quran terjemahan bahasa Indonesia, itu berarti sesuatu yang sudah sangat jauh dari makna Quran. Sebab Quran itu bukan terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran. Bahasa Indonesia untuk memaknai Al-Quran itu sangat jauh kosakatanya. Tidak bisa selengkap atau tidak bisa untuk sampai kepada makna Quran yang sebenarnya. Maka dari itu kalau orang itu kepengen belajar Al-Quran yang sebenarnya, itu tentu harus belajar dengan guru. Nggak bisa kita langsung belajar dengan terjemahan, langsung diambil hukum, disimpulkan sendiri. Itu nggak bisa. Harus belajar dengan guru yang paham betul tafsir Quran. Guru itu juga punya guru punya guru, terus namanya bersanad. Bersanad yang nanti ujung-ujungnya akan sampai kepada sahabat kemudian kepada Rasulullah kepada malaikat Jibril, dan paling mentok itu adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang Jawa sendiri itu kalau mau memaknai buku-buku bahasa Jawa kuno, itu banyak yang tidak bisa. Harus belajar bahasa Jawa secara detail dan dalam. Itu baru bisa mengartikan arti dari kosakata Jawa kuno. Itu sebagai contoh. Apalagi Al-Quran yang itu dengan bahasa puisi yang sangat tinggi. Orang Arab sendiri untuk memaknai Al-Quran, walaupun dia sudah bahasa Arab, sudah fase bahasa Arab, tapi untuk memaknai Al-Quran itu harus belajar. Tidak bisa hanya dengan langsung memaknai, nggak bisa. Karena Quran itu sastranya sangat tinggi, dan ingat Quran itu bahasanya bahasa Quran, bukan bahasa Arab. Ya, harus dibedakan antara bahasa Quran dengan bahasa Arab. Maka dari itu, kalau orang mengatakan, mari kita kembali ke Quran, tapi modalnya terjemahan, udah itu abaikan saja. Jelas bukan itu maksudnya. Baik, nah sekarang untuk menuju ke sunnah. Nah, untuk menuju ke sunnah, nanti kita cut dulu, maka akan saya lanjutkan ke video berikutnya.